Pemirsa, sosok seniman Nyoman Nuarte setahun terakhir ini selalu diidentikan dengan pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Pematung asal Tabanan, Bali ini memang sedang mendapatkan tugas khusus menuntaskan simbol ibu kota negara, yakni Istana Negara dengan patung genggaman burung Garuda, desain karya Nyoman Nuarte. Sejak memenangkan lomba desain IKN Nusantara, Nyoman Nuarte mendapatkan tugas bersama timnya untuk menyelesaikan beberapa bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan sebelum Agustus 2024. Bahkan Nyoman Nuarte mengaku pekerjaannya mesti tuntas pada Mei 2024 sebelum puncak perayaan HUT Kemerdekaan RI Agustus 2024 mendatang. Saat ditemui di studionya di Bandung, Jawa Barat, Nyoman Nuarte mengaku sedang fokus dengan proyek IKN ini sehingga tugas negara tersebut berhasil diselesaikan sesuai target. Meski dia menyadari untuk proyek sebesar IKN sesungguhnya tidak bisa diselesaikan setahun. Berkaca dari pembangunan proyek mercusuar lainnya, tidak saja di Indonesia tetapi di internasional. IKN kalau bagian saya terutama ya, itu sudah di atas 40% di lapangan. Ya. Nah, ini ada kerjaan di workshop dan di lapangan. Di workshop sih sudah sangat maju. Dari 4.650 bilah, kita sudah mencapai 4.000 sekian bilah itu ya. Nah, tinggal bajanya sudah sekitar 3.000-an. Gitu. Jadi Februari kita harapkan pekerjaan di Bandung ini sudah selesai. Februari, jadi kita semua ke sana. Nah, di sana kita sudah membentuk tim juga supaya mengatasi pemasangannya itu supaya praktis gitu. Nah, itu kita sudah membentuk ada 5 kelompok yang menyetel modul-modul itu supaya nanti angkut pasang balik lagi ngangkut terus gitu bisa ya. Nah, kita di lapangan itu menunggu struktur baja. Struktur bajanya dikerjakan kan PP bersama subkontraktornya, bukan kita, tapi desain kita. Nah, kita nunggu itu, rencananya akhir bulan ini mereka sudah mulai masang. Kalau sudah mulai masang, itu akan jauh lebih cepat dari pemasangan sekarang. Kalau sekarang nih belakang kita itu kan baja. Beton. Karena itu kantor presiden, ada peraturannya. Ketebalan betonnya, ya, udah khusus lah itu ya. Nah, itu kalau ada kesalahan di betonnya, nggak mungkin betonnya yang kita bobok. Kayak kemarin udah ada, jadi kita yang merubah lagi. Nah itu, ya jadi itu percaya. Kalau di baja, itu lebih gampang karena kebetulan yang mengerjakannya juga partner kita. Jadi gampang, dan itu 100% desain kita. Ternyata tidak saja pembangunan bila-bila burung Garuda untuk menyelimuti Istana Negara. Tetapi lulusan ITB Bandung itu juga dipercayakan menggarap 12 pembangunan infrastruktur lainnya di IKN Nusantara ini. Mulai dari jembatan, masjid, IPAL atau saluran air dan sarana penunjang lainnya. Cuma sekarang masalah di lapangan itu kan hujan. Kalau hujan di sana, tanah itu jadi lumpur. Kita dari proyek ini kalau diselesaikan jalannya mungkin sebentar juga hancur kegiles sama eskapator apa segala macam alat berat itu ya. Jadi sekarang tuh disirtu dulu untuk proyek. Memang kalau kering kayak kemarin itu berdebu, tapi nggak apa-apa, berdebu bisa lewat kita. Tapi sekarang debu itu jadi lumpur, itu agak repot. Tapi kita kan ada bulldozer tuh, jadi setiap hari kita tarik truk itu pakai bulldozer. Untuk jangan nyemplung sampai ke tebing, itu kan kita tinggi banget. Tempat kita itu yang paling tinggi. Ya. Dari permukaan laut itu 88 meter DPL ya. Tapi dari permukaan jalan itu 44 meter bukitnya gitu. Nah, bukitnya itu kan dipeluk sama Garuda itu. Dipeluk begitu. Nah, panjang bentangan sayap Garuda gedung Garuda itu 230 meter, jadi kurang lebih 2 kali lapangan sepak bola, lebih lah ya. Kalau GBK itu yang di Jakarta itu kan 175,1.
meter. Nah ini lebih lebar lagi. Pengerjaan kita cuma 1 tahun. Saat ini, pembangunan desain karya Nyoman Nuarte di proyek IKN telah mencapai 40%. Dengan memperkerjakan lebih dari 500 orang, para pekerja di showroomnya di Bandung ini bekerja penuh sehingga target Mei 2024 pembangunan Istana Negara selesai sesuai perencanaan. Itu bedanya. Kalau GBK kan bertahun, kalau ini 1 tahun harus selesai. Bayangkan aja, makanya saya teler terus nih. Nah, selain soal itu, Pak, apa kendala lain lagi lah? Kendala di lapangan itu aja. Masalah hujan, kalau hujan itu mobil slip. Itu aja. Kalau berkaitan dengan tenaga, Kalau tenaga saya punya staff itu kan dari dulu 525. Ya. Nah, di sana udah berapa tuh? Udah ada 100-an. Mungkin nanti kita nambah 100 lagi di sana. kalau berkaitan dengan artinya mungkin kekuatan teman-teman di situ, sehingga kan kadang-kadang mungkin ada cuaca sebagainya, ada Dia happy di sana. Mungkin soalnya tempatnya lebih bagus dari rumahnya dia. Kita buat nyaman. Ya makanannya kita pakai catering apa semua. Udahlah kita ini ya. Jadi yang ya mungkin kan kalau pekerja gitu kan di rumahnya mungkin kan nggak keurus. Kalau di sini malah keurus. Ya. Kalau Jadi, targetnya kapan selesai itu? kalau kita rencananya Mei ya. Bayang tuh, ntar lagi. Itu Mei itu yang terpasang bilah-bilah. Ya. Jadi itu kan pekerjaannya begini. Di bilah-bilah itu kalau sudah selesai itu ada dalamnya. Harus nonton nanti kita ada videonya. Kita ada deck itu sky deck. Ke tebing itu 30 meter. Ke atasnya 30 meter. Jadi tamu-tamu yang akan ngadep presiden nunggunya itu biar nggak jenuh di sana. Di sky deck-nya itu. Nah ini anginnya masuk kayak begini aja, ya nggak ada halangan gitu. Nah, karena kita berpikir masalah green design, ya, di mana gedung hijau itu. Nah nanti ada hutan di dalamnya, di dalam sayap itu ada hutannya, hutan tropisnya. Di 30 menit, jadi orang bisa ke bawah kalau mau gitu, tapi kan ke bawah agak curam. Kalau tamu ngapain juga. Ya di lantai itu udah bisa lihat ke bawah dan bisa ke atas dan ke samping. Ketinggian Garuda ini kan ideal sekali untuk lihat kota. Jadi kalau sekarang saja di lantai tanahnya itu, di groundnya itu, bukan di gedungnya, udah ngelihat ini udah bagus banget. Kalau arahan presiden sendiri waktu beberapa kali evaluasi ini apa yang perlu diizinkan? Ke saya nggak ada. Ke yang lain ada. Kalau saya sih sudah bilang, kalau Pak Nyoman nggak perlu nanya lagi gitu. Makanya jadi beban. Dengan begitu kita nggak boleh telat kan. Mereka kan sudah kesini. Ya kita nggak ikut politik lah. Jadi kita siapa aja gitu kan. Harus selesai. Jadi kalau lihat kayak bawah itu udah nggak pantas disebut studio. Udah kayak pabrik. Ya. Pak Jokowi bilang ngelihat pabrik itu ya emang udah, kita itu kan yang kerjanya banyak, ini sudah diambil setengahnya masih kayak gitu. Artinya target yakin selesai ya? Kalau kita yakin, cuma ya itu tadi, kalau target kita kan menyelesaikan bilah nih dan masang, bisa masang kalau struktur bajanya jadi. Nah itu kerjaan orang, jadi tetap saling bergantung gitu loh ya. Kalau crane itu kita udah pasang 3 crane tuh dengan PP itu ya. Jadi kan sayapnya lebar, jangkauan crane itu 60 meter. Nah masing-masing itu di tengah 1, yang lainnya 2. Jadi sudah aman lah. Nanti kalau yang di dalam perutnya patung itu, sayapnya patung buatan itu mungkin akan dipasang pakai crane itu, crawl crane itu ya. Yang ada rel gitu. Ini berapa orang pelibatan tenaga? Kalau kita sih dengan staff itu 525 ya. Ya tapi masih kurang terus. Bagaimana dengan pelibatan, kan banyak juga kita sudah kenal Indonesia yang bisa berkolaborasi.
Iya banyak. Ini kita sekarang karena saya disuruh membantu mendesainnya. Kan itu sudah ada pemenang-pemenangnya. Misalnya ini IPAL, IPA, ST, apa PST itu loh, sampah. Apa aja nilai wisatanya. Jadi gedungnya itu Anda bisa berwisata ke sana. Bawa anak-anak ngolah sampah itu seperti apa. Gitu. Udah dibuat canggih-canggih begitulah. Presiden happy itu di situ. Nah itu saya bantu. Makanya arsitek-arsitek itu udahlah jangan berpikir hanya fungsinya saja, tapi ada harus nilai yang lain dikembangkan. Supaya gini, tempat sampah dulu kalau mendengar sampah aja kita menjauh itu, ya kan? Nah ini gimana anak-anak nih mau mendekat ke belajar ngolah sampah anak modern ini gimana? Nah kita bikinin teaternya di situ, nonton ngolah sampah itu, ya dengan aman. Kita bikinin tower, gitu. Jadi image sampah yang bau kotor itu harus dihilangkan gitu. Nah caranya pertama adalah bentuk gedungnya dulu. Begitu menarik itu ya udah akan berubah kan. Nah nanti pengelolanya juga dia akan harus berusaha sebersih-bersih mungkin. Karena dikunjungi orang. Ya kayak kita nih, ada pengunjung museum harus tiap hari harus nyapu gitu. Ya kan otomatis. Kalau nggak ada yang datang ya cuek aja. Ya bangsa kita kan tipe aja gitu. Jadi itu, jadi permainan psikologi masyarakat, arsitek bisa mendesain, terus teknologinya harus canggih juga gitu. Jadi ada kombinasi-kombinasi seperti itu. Nah ini perlu support dari yang pemegang ininya, perannya itu. Ya dalam hal ini masih PUPR. Ya. Pak, orang kan berpikir ini proyek besar, Garuda sebagai biayanya besar. Pak Muarto pasti besar juga dapat ini, artinya memang proyek ini tuh. Nah gini-gini. Supaya umum tahu juga, ya gini, walaupun kita orang kecil, ya seniman, kita ingin berpartisipasi. Jadi desain saya nggak dibayar. Ya, Nggak dibayar. nggak dibayar, nggak perlu dibayar. Kenapa Pak? Ya pengen nyumbang aja. Ya, jadi ya, kita ingin membangun. Saya ini tipe orang membangun, bukan perusak. Contohnya, sekarang kita sumbang juga 2.000 pohon dengan teman saya itu. Ya. 2.000 pohon pule, 1.000 pohon pule, 1.000 pohon tabebuya biar cantik lah. Ya. Itu istri saya yang nyumbang sama temennya. Ya. Jadi cara kita kan nggak usah harus kaya. Ya kayak kita di sini punya lebat hutan begini, Pak Jokowi senang banget di sini. Coba dia udah 30-40 tahun yang lalu. Itu beringin kita tuh di Bali pun udah susah lihat beringin tuh. Beringin saya tuh udah ada 10 meter ininya. Dan punya banyak lagi. Jadi artinya boleh dipastikan bahwa desain Bapak itu sebetulnya tidak mendapat bayaran Pak ya? Ya enggak. Sumbangan. Ya, buat bangsa. Negara. Ya kalau nanti pemerintah kebanyakan duit dikasihkan saya oke juga lah gitu. Ya, tapi sekarang nggak, saya tidak menekankan itu. Ya, supaya masyarakat tahu. Jadi siapapun harusnya bisa nyumbang. Ya, nggak usah nunggu kita kaya. Kan kita pengen dong. Nanti bawa cucunya, bawa anak ini kita nyumbangin dulu gitu. Kan pengen bangga lah dikit. Mumpang mumpung. Kalau sudah nanti jadi itu kan nggak ini gitu. Iya, iya. Makanya perlu penjelasan. Apa yang Pak Man kira-kira obsesikan dengan terpilihnya IKN nanti selesai itu? Gini. Dunia kan sudah mengadakan warning tuh bahwa kan seperti Jakarta akan tenggelam, apalagi Thailand itu akan tenggelam dan memang sudah mulai kan. Udah mulai Jakarta lihatnya tuh yang dulu bikin udah akhirnya udah mau loncat tuh. Sosok Nyoman Nuarte memang tidak saja menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali dengan karya monumentalnya berupa patung Garuda Wisnu Kencana di Jimbaran Badung, tetapi juga bagi Indonesia. Beberapa karya besarnya bernilai estetika tinggi, bisa ditemui di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, sirkuit Mandalika, hingga beberapa negara di dunia. Dia pun berharap karya-karyanya selama ini akan mampu menginspirasi seniman muda di Indonesia untuk terus berkarya. Hari ini kami KPD Bali sangat bersyukur dan berterima kasih karena diterima oleh Bapak Nyoman Nuarte, seorang maestro patung yang sangat
luar biasa karya-karyanya. Awalnya adalah patung GWK di Bali, kemudian yang sekarang sedang dikerjakan adalah proyek IKN Ibu Kota Nusantara dengan burung Garudanya luar biasa. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka karena beliau dengan timnya sedang berkonsentrasi menyelesaikan tugas negara. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita di Bali khususnya para seniman-seniman muda agar meniru, kemudian bisa mengikuti jejak beliau, karena bagaimanapun juga seniman Bali sangat kaya dengan inovasi, dengan kreasi, dan memang mampu untuk berkreasi di tingkat nasional bahkan internasional ketika dilakukan secara disiplin. Luar biasa, kami KPID Bali sangat berterima kasih. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa ditularkan, bisa disiarkan di kita di Bali, kemudian juga nasional, sehingga ayo kita dukung bagaimana kontribusi Bapak Nyoman Nuarte dalam berkontribusi kepada negeri ini. Terima kasih Pak Nyoman Nuarte, kami dari KPID Bali sangat bangga dan berterima kasih.